Bincang-bincang seru di Origami, obrolan ringan bersama Kamaki. Ikan hiu makan ciki. Welcome back sahabat Kemaki. Yoi. Apa kabarnya nih semuanya? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Podcast kali ini akan ditemani oleh Teresia Mukti bersama Felicia Gatawardana. Terasa Uning Anita Sari. Yeay. Yeay. Dari Vensius. Ada Vicentius Valen. Dan ada Mira juga. Oke. Sekarang kita mau ngebahas tentang masa kecilku. Terutama waktu masih SD. Buat teman-teman yang belum tahu, kita berenam ini Sionaga, jadi lahir di tahun 2000 atau 2001 awal. Yeay. Nah, sekarang kita mau coba balik kali ya, flashback dulu ke masa bocil-bocil kalian nih. Coba, kayaknya dari gue dulu deh. Kalau gue dulu di Bandung tuh pas SD kali ya, kalau SD di SD swasta Katolik gitu. Nah, kalau kalian di mana? Sama, gue kan dari kecil udah voli gitu. Ada yang paling jauh nih, Erik. Kalau aku pas SD dulu sih di swasta, tapi bukan Katolik, Protestan swastanya. Jajan apa, Rik, biasanya, Rik? Kalau di tempat aku dulu ya, dulu kalau pas SD tuh sering gitu di depan sekolah ada yang jual cai kue. Cai kue itu makanan khas dari Pontianak gitu, kayak kue cuman isi dalamnya bengkoang. Bengkoang, bukan cakwe. Bukan, beda. Habis itu sini juga jajan Yupi. Oh, Sampai Yupi. sekarang juga. Makanan bocil ya, makanan wajib. Iya, wajib. Kira-kira di Kalimantan dulu ada telur gulung nggak ya? Nggak ada. Yang adanya telur puyuh yang biasa, apa sih? Kayak ada bentol-bentol gitu. Iya, yang bulat-bulat. Dicolok-colok itu kan makannya. Iya, kayak Iya, aku juga suka tangkangnya jajan polkadot. Kalau Anggi. Aku dulu di Semarang terus, baru ini kuliah di Bogor. Ya, biasanya jajannya yang biasa aja sih, mendoan, bakso, nasi goreng, gitu-gitu. Tapi dulu harganya murah-murah banget. Nasi goreng cuma 3.000, udah kenyang. Beda sama zaman sekarang. Sekarang mana dapet nggak sih kayak gitu? Dapat es tehnya doang. Mau di sekolah yang sama juga kayaknya sekarang udah nggak ada kali ya kayak harga-harga segitu. Dulu gue tuh inget banget deh. Mira belum. Tuh aku jarang sih jajan makanan tuh, seringnya beli binder. Dulu tuh waktu SD tuh kayak kecanduan banget beli binder, kayak tiap hari harus beli binder. Apalagi beli yang Harvest tuh kan lebih mahal gitu kan, serasa lebih bagus. Yang Harvest tuh harganya lebih mahal. Kayak ngoleksi banyak banget binder, sampai sekarang masih ada, cuman nggak kepake karena sayang, gambarnya lucu-lucu. Kita tukeran binder kali ya habis ini kalau ketemu. Iya bener. Iya, Oke. aku juga masih utuh gitu, masih satu binder itu masih nggak ada yang dicoret. Sama, karena sayang kan. Bener banget. Yang Harvest tuh mahal. Adinata sih, aku lebih suka Adinata, soalnya belakangnya polos, terus depannya lebih bagus gitu loh, kayak Mickey Mouse. Cewek-cewek pasti pernah sih ada di fase itu ya, tuker-tukeran isi binder. Dan gue tuh inget banget dulu, kalau gue mau tukeran sama Harvest orang, harus dibayar sama 2 lembar merek lain. Biasa. Iya, yang biasa. Bener. Mahal itu Harvest, gila. Bener. Ini Valen sama Erik pernah tukeran binder gitu nggak? Atau Ini deh, kalau gue tuh dulu pernah kayak punya binder terus pernah tuker-tukeran doang, cuma kayak gak jelas gitu loh, kayak cuman mungkin kalau sekarang mah ngikutin tren kali ya, padahal kayak dulu cuman ya udah asal tukeran-tukeran. Tapi ini kalau gue pernah sampai minta isiin sama guru gue. Minta isi. Pernah gak sih? Kan kalau mungkin kalian sama teman-teman, kalau pernah gak sih minta sama guru gitu? apa bindernya? Atau diisi? Iya, Gue jadi punya binder. enggak, jadi gue kayak minta isiin sama ibu. Biodata ya? Iya, kayak gitu. Biodata nanti Oh, belakangnya isi ada biodata. cakrawala nggak? Belakangnya ada cakrawala kayak misalnya utik, unik, t. Nggak ada? Masa nggak ada? Nggak ada sih, nggak ada Anggi ada begituan. cakrawala. Kecil gue kurang kayak gitu. Aku ada dulu, semua anak dibikinin kayak gitu. Demi apa? Ih, ya Coba ampun. sekarang kalian bikin. Gimana? Kita bikin versi online ya. Erik dulu, kalau Erik pernah nggak Rik di Iya, Erik. Pontianak tuh nyampe gak sih Rik kayak tren binder gitu? Iya, Nggak tahu, tukeran kayak- binder. Kayaknya pas SD tuh nggak ada yang binder-binder gitu, adanya yang main stick. Apa sih namanya? Disebutnya gempa sih di sini. Jadi kayak Gempa. Heeh. Stick karena Upin Ipin pas kan? iya, karena pas di
Ini kayak terinspirasi dari Upin Ipin ya. Gue juga main soalnya dulu. Nggak tahu sih sebenarnya itu mah sebelum Upin Ipin ada kayaknya udah ada. Jago banget. Main stick es Karena krim. jadi pas dipukul gitu, soalnya kan boom ya. Kan, jadi disebutnya gempa. Tapi kalau binder-binder gitu nggak pernah. Ini pertama kali dengar ada tren binder. Ya ampun. Teman-teman cewek juga nggak ada yang tuker-tukeran binder ya? Ini biasa Enggak. cewek-cewek sih. Dulu tuh trennya, tahu nggak sih kotak pensil yang bertingkat yang lucu-lucu gitu? Iya, tahu. Nah paling itu doang. Tapi kalau binder jarang. Baru pertama kali. Apalagi dengan merek binder tuh. Jadi lu nggak pernah tahu gitu ada merek binder Adinata, Kiki, Harvest, apalagi sih merek-mereknya? Kayaknya itu doang yang ngetren ya. Tahu binder tuh ya udah binder untuk catat. Karena dulu di sekolah kan memang ada buku khusus dari sekolahnya kan. Jadi ya semua catatan di sana. Selain itu kalian ini nggak sih mainin kalau di jajanan anak-anak tuh yang ada glitter-glitter terus ngewarnain pakai tusuk gigi. Dulu aku jajannya kayak gitu sih. Aku juga jarang jajan makanan kayak Mira, tapi jajannya mainan. Karena aku bawa bekal. Dulu juga gue bawa bekal sih, cuman gue selalu jajan lagi. Dan gue suka banget dulu beli mie goreng, tapi setengah mateng. Jadi bentuknya masih kotak, masih keras. Terus gue karena gak suka pedes, gue kasih kecap. Jadi bener-bener mie goreng gue warnanya hitam. Tapi kalau misalnya si Felis dia setengah mateng ya, tapi kalau di gue tuh kayak di kantin gitu tuh dia jual sebenarnya Indomie sih, itu gue yakin Indomie gitu kan. Tapi dia tuh masaknya yang kayak ini mateng banget gitu loh, dia sampai lembek banget. Terus itu dia ngepacknya juga pakai yang pack plastik biasa gitu loh, yang kayak kotak gitu. Terus udah gitu kan dia kayak nggak selalu dimasak langsung kan, jadi kayak udah disimpan lama. Terus jadi pas kita beli istirahat tuh pasti udah dingin gitu kan. Nasi mie benyek itu tuh ya, udah nggak bisa lagi pakai sumpit, pakai garpu, harus pakai sendok yang udah jadi kayak kue gitu loh. Iya banget dari. Ya itu emang mie setengah matang itu emang the best sih, parah. Kalian harus nyobain guys. Sama dulu tuh sering banget ini guys sih. Permen karet Yosan. Ini nemuin huruf-huruf Yosannya YOSAN. Iya. Yosan tuh yang warna-warni, ada tatonya itu juga nggak sih? Iya, ada hadiah tato, bener. Iya, aku juga jajan tuh tato-tatoan. Dulu tuh, zaman dulu tuh tato Yosan tuh kayak menaikkan rasa percaya diri gak sih? Kayak keren aja gitu pakai tato Yosan. Ini merasa, gila, gue keren. Kalau nggak salah tuh gambarnya apa Yosan ke IG ya? Nggak tahu deh, lupa. Gitulah pokoknya. Lupa banget. Anggi juga nggak, Anggi? Berasa paling keren di sekolah kalau udah pakai tato. Berasa gimana gitu. Padahal tato Yosan. Ini sih, pasti kalian pernah main ini, balon yang ditiup gitu loh. Terus nanti diplek. Aduh, apa Oh iya, jijik banget itu. Itu tuh sumber segala air liur. Yuh, kalau perhatiin, apalagi kalau di jemputan sekolah ya, banyak banget. Dulu tuh lomba-lomba kayak gede-gedean sampai pakai mulut dipecahin terus ditiup biar dia tambah gede. Terus pas lagi niup balonnya tuh bener-bener air liurnya tuh sampai masuk ke balon itu dari tangkanya, itu banget sumpah. Apalagi kalau misalnya diplekin ke muka lo, apa ya namanya, ya gitu deh, paham kan maksud gue? Ditemplokin. Nah, jijik banget ya sih, udah ada air liurnya. Sama ini sih, dulu gue suka beli apa namanya, ada buku tapi kita tuh mesti ngorek-ngorek bukunya tuh hitam, kita harus korek-korek gitu loh supaya ada warnanya. Pernah nggak sih kalian? Nggak tahu. Aku pernahnya ini, dalamnya tuh warna-warni kan, dikerayonin warna-warni, terus ditumpuk warna hitam semua. Terus habis itu bikin manual. diukir gambar. Dulu tuh gue beli gitu. jadi yang kayak gitu tuh. Kalau dulu aku buat sendiri, jadi gila keren sih. Terus satu kelas pas menggambar dengan teknik itu kayak gue bangga. Keren sih, gue nggak kepikiran gimana cara bikinnya lagi. Gue beli aja seneng. Pas SD pada ikut ekskul apa nih? Dulu bahasa Inggris karena disuruh sama mama.
Habis itu ikut padus. Udah deh. Enggak Dulu aku kurang. apa coba? Apa Nggi? Tebak. Taekwondo. Fir, Bukan. bahasa Mandarin. Bukan, gila. Ekskul Basket. ini lompat tali. Basket. Bukan. Salah semua. Apa? Tari tradisional. Gila banget. Erik gimana? Ikut ekskul apa? Aku dulu kalau school ya, Mm. ini Kak wushu, Keren sejenis banget. kungfu. Demi apa? SD udah ada wushu. Keren sih. Sama Dulu tuh di dulu sekolah gue SMA baru ada wushu. SD tuh Iya. belum ada. kalau di sini SD udah ada. Sama Pedang. enggak sih, udah lupa semua sih. Cuman ingat kuda-kuda doang. Iya. Kuda-kuda. Kalau Mira? Kalau di aku tuh ekskul tuh nggak wajib gitu. Jadi aku lupa deh ikut atau enggak, cuman yang aku ingat waktu SD itu aku aktif di KUR karena bareng teman-teman gitu ikut-ikutan, akhirnya ngisi di gereja, sering gitu kayak sebulan sekali pasti ngisi di gereja. Itu waktu SD, pas SMP udah enggak lagi Kuliah jadi Sama- kurma ya sekarang. gitu deh. Gitu Tahu deh. nggak sih Kak, Emang ekskul bibit- Dulu yang- nggak wajib ya. Biasanya di sekolah Katolik tuh diwajibin gitu loh. Kalau gue Iya. dulu cewek itu wajib ikut KUR. Cewek Katolik tapi cewek Katolik. Wow. Aku juga di Katolik, swasta Katolik, cuman nggak wajib. Kenapa ya? Oh iya, Aku enak juga nggak ada banget. ekskul wajib sih, kecuali pramuka ekskul wajib. Ya pramuka. Erik tadi Tahu mau nggak? lanjutin cerita apa? Iya, tahu nggak sih ekskul yang majalah itu? Mading. Enggak, majalah Quark, tahu nggak? Majalah apa nih? Quark. Tahu kuat. Gak tau, gue cuma tahu majalah Trubus. Ini kan Rick yang IPA IPS itu kan, yang buat olimpiade. Jadi Kenapa sih kalian? seru tahu Oke. Kak bukunya, lucu banget bukunya. Iya. Oke. Valen apa Len? Dulu tuh apa ya? Ikut futsal sampai kelas 3 gitu. Nah, terus kelas 4 tuh pindah ke basket gitu sampai kelas 6. Karena dulu kurus ya. Enggak, Rick. Malah kayaknya lebih bulat gitu loh, kayak bahkan bantet, butnet gitu loh, kayak yang kan masih pendek gitu kan. Pendek, Padahal- bulat gitu. Padahal dulu lu ekskulnya olahraga ya, harusnya nggak membengkak kayak gitu kan sih. Emang kayaknya nggak ngebengkak deh kayaknya. Udah genetik ya. Kalau aku sendiri aku ikut tiap hari ikut ekskul. Aku kan ada maksimal ekskul 5 ya. Nah, aku pasti 5. Jadi aku selalu memaksimalkan hari. Maruk banget. Iya, beneran ini mah. Soalnya nggak mau rugi gitu anaknya. Jadi hari Senin, Kamis ikut ekskul renang. Terus hari Selasa kelas 1 sampai kelas 3 sama kayak kamu ikut ekskul tari tradisional. Habis itu naik kelas 4 sampai kelas 6 ikut ekskul mading. Hari Rabu tuh ikut ekskul ensemble. Terus hari Jumat ekskul wajib pramuka. Nah, baru nanti hari Sabtu ikut ekskul taekwondo. Aktif sekali. Terus masih suka ikut tambahan, pulang sekolah ikut latihan basket gitu. Gila sih. Ya lu nggak ada Iya rasa pengen main gitu sama temen-temen komplek atau gimana gitu, pengen cepet pulang. Kan pulang dari teman-teman komplek main jam 4, terus nanti jam 6 pulang. Jadi pulang sekolah kan SD kan pulang cepet ya. Jam Jam 1 nggak sih? 1, kan ekskul Iya. juga sampai jam 3. Nanti baru main sama teman-teman komplek jam 4 gitu. Main Dulu- doang nggak sih SD isinya guys? Enggak kan Seru nonton. banget. Yang paling seru tuh nonton dulu. Paling terkenal Naruto di Global TV. Nonton nggak? Jujur Li ya, gue belum pernah nonton Naruto. Hah? Gue cuma tahu Naruto, Sakura, sama siapa? Oh, Sasuke, pasti lu tahu Sasuke. Tahu nah Sasuke. Sasuke. Gue aja lupa Sasuke. Ya ampun, dulu tuh zaman dulu tuh gue nontonannya Dora. Pagi-pagi ya jam Aku 5. juga Dora. Dan sayangnya gue ikutan menggila ya, seperti tren-tren saat ini juga kayak katakan peta. Terus gue teriak-teriak depan TV, terus gue kayak nunjuk-nunjuk itu di sana. Terus sekarang kayak ngebayangin zaman dulu tuh gue gila ya. Kenapa ya gue bisa se-autis itu nonton Dora? Kalian gitu gak sih? Iya sih gitu. Terus Doranya terkesan bodoh gitu. Dan kitanya ikutan bodoh. Mau aja ngikutin. Iya, kenapa? Kalau kalian dulu suka nonton apa guys? Naruto. SpongeBob. Selain SpongeBob. SpongeBob. Iya, SpongeBob Gel. Sampai sekarang gak sih? SpongeBob masih itu tontonan segala usia. Aku pernah tahu Kak, les pas di bimbel gitu kan,
ada tugas ya. Terus gara-gara mau nonton Naruto, lesnya harusnya jam 5.30 selesai kan. Cuman karena aku buru-buru gitu jadi jelek gitu, nggak dibolehin pulang sampai nangis gara-gara Naruto. Terus nyeseknya itu ternyata itu episode terakhir. Diulang lagi dari awal. Sedih banget ya, jadi kelewatan ya. Iya, sampai nangis di les. Ditanya kenapa nangis? Ini gara-gara Naruto. Kalau Emang pagi-pagi itu tontonannya Dora nggak sih? Pagi-pagi. Dora. Dora sama Dark Zone. iya benar. Rudi Zone tuh Rudi ya setengah namanya. 6 gitu nggak sih, kayak Iya. pagi Rudi banget. Iya. Gue suka banget tuh peri yang warna pink sama hijau ya. Sama Jimmy Neutron. Nonton nggak sih kalian Jimmy Neutron? Nah, Yang mikirnya pakai telinga. Nonton. Iya. Nggak suka Jimmy Neutron. Kenapa? Nggak tahu, aku lihat si Jimmy takut sendiri. Keren. Yang peri-peri itu apa sih? Very Odd Parents. Mimi peri. Apa Mimi Peri? Wings bukan sih? WINX. Bukan. Yang Very- punya dua. Very Odd Parents. Iya, Very Odd Oh, Parents. yang itu. Iya. Yang Oh, oke, gue warna-warna. salah. Yang pink, hijau, Yang biru hijau masih ke situ biru. tadi. Gue Wanda pikirannya and ke situ Cosmo. tadi, pink sama hijau. Wanda and Cosmo kan. Oh. Anaknya Timmy. Oh iya, benar-benar. Iya, Timmy. Emang itu orang tuanya ya? Enggak. Peri, bukan. perinya. Peri pelindung gitu. Aku tadi mikir Yeay. ini kartun yang ini tahu, yang ngehapus itu loh papan tulis, terus dihapus terus kita bisa masuk ke dunia Itu papan Chalk tulis. Zone. Itu Oh, Chalk iya. Zone. Iya tadi ya. Oh, Chalk Zone tuh yang sama ini ya, yang Chalk ada Zone. apa kayak bocil warna biru pakai topeng. Iya nggak sih? Iya. Iya. Biru Aduh, bulat. siapa namanya ya? Iya. Tahu gue. Namanya Namanya Rudy. siapa sih? Rudi Tabuti ya? Bukan, itu yang orangnya. Iya, Rudi Tabuti itu si orangnya. Si Kalau orangnya, yang kalau yang biru-birunya itu birunya nggak siapa? tahu tak siapa. Lupa banget namanya. Yang Ya. ingat bisa komen ya, namanya siapa itu yang biru temennya Rudi Tabuti. Gak tahu. Ini hidup gue kurang. Iya. Tadi kan kita udah ngetawain kebodohan kita waktu nonton Dora, ikut-ikutan, swiper jangan mencuri, swiper jangan mencuri. Nah, kalau hal-hal memalukan apa sih yang pernah kita lakuin waktu masih kecil, teman-teman masih ingat gak sih? Kok ada satu sih yang parah banget. Apa tuh? Jadi pas April Mop kelas 4 SD. Jadi temanku awalnya bilang ayo kerjain guru gitu. Pakai tepung dilemparin. Karena jam pelajaran pertama IPA ya, dan gurunya kayaknya masih muda, jadi kayak ya udah slow gitu. Terus yang gobloknya itu pas jam pelajaran kedua kan bahasa Indonesia. Kirain guru ini baik sih, dan cuman ya udah ibu-ibu gitu. Terus dengan enaknya gitu jalan ke ibu, dilemparin tepung ke muka ibunya sampai putih. Gila. Oh, berani sih. Gue zaman SD gak pernah berani kayak gitu sama Ibunya marah. Jadi ibunya tuh kayak, kamu kenapa seperti itu? Tidak sopan katanya. Aku pas itu kayak, oh my god. Aku langsung dipanggil ke ruang capsek gitu. Barbar juga ya ternyata Erik masa kecil. Gue gak pernah kepikiran. Aduh, takut banget pasti zaman SD tuh kalau kayak gituin guru. Gue takut dikeluarin dari sekolah apa. Iya, hampir dikeluarin kok. Udah SP3. Wow, zaman SD udah SP3. Emang barbar. Keren. Wow. Parah sih, tidak punya contoh ya guys. Contoh. Aduh, gak bisa dicontoh ya, sekarang lagi pandemi. Kalau gue dulu, gue inget banget pas TK, gue tuh dulu orangnya pemalu banget ya. Kayak, apa ya, bener-bener malu. Gue mau izin mau ngomong sama guru aja malu gitu, gak berani ngomong sama guru. Terus waktu itu gue lagi sakit perut, lagi masih TK apa ya kalau nggak salah. Gue sakit perut, gue tuh pengen ke toilet, dan kebetulan toiletnya deket banget sama kelas gue. Tapi karena gue nggak berani ngomong sama guru, akhirnya gue yang di celana. Aduh, boleh gak ya di sini? Oke. Podcast ini menjijikan. Kalau Gue ngompol di kelas nggak pernah kan? Tapi kayaknya pernah deh gue.
masa kecil gue tuh pernah sering banget gue ngompol sampai SD gue masih ngompol. Wow. Keren kan? Nggak berani itu ya ngomong sama guru sampai Iya. akhirnya dikeluarkan aja deh. Emang nggak bau. Pulang-pulang gimana dong dicuci pulang-pulang. Ya kan ketahuan dong di sana tuh dicebokin sama guru gue. Ya kan. Dan untungnya karena kelas gue dekat sama toilet, jadi ya udah, untungnya ya. Jadi nggak terlalu jauh tuh pencemaran itu terjadi. Terus dikasih celana ganti ya, biasa kan kalau sekolah selalu nyetok celana nggak dipakai, pas pakai sih nggak dipakai, nggak tahu punya siapa. Ya udah deh, untung aja ya. Iya. Jijik banget deh. Ini yang lain nggak ada yang pernah di sana atau ngumpul gitu? Atau kejadian memalukan lainnya? Kalau aku dulu pas SD pernah pingsan di tengah lapangan. Gila, lu masih SD udah bisa pingsan. Iya, jadi tuh ceritanya kan lagi lari-lari nih. Kalian tahu ring basket gak? Ring basket kan bawahnya ada kayak palangnya gitu kan yang melintang, ada tinggi. Nah itu tuh aku sok-sok keren gitu. Aku mau lari terus ngeloncatin. Terus nggak nyampe, terus kakinya nyangkut di palang kan, terus jatuh. Terus katanya temanku aku pingsan. Tapi aku merasanya kayak lagi tidur siang aja, terus tiba-tiba bangunnya di tengah lapangan orang-orang mengerumuni. Malu banget, guys. Wow, sangar nih kamu udah barbar dari kecil ya, udah berasa keren. Gua keren banget. Keren banget emang ya dari SD. Aku tuh ada kejadian memalukan, tapi tuh nggak berhubungan sama sekolah sih, cuman itu pas aku SD. Jadi tuh kan aku aku suka makan pizza ya, karena aku suka pizza tuh. Nah, dan jarang-jarang lah ya beli pizza, kayak nggak setiap minggu, nggak setiap hari juga. Nah, waktu itu aku lagi makan pizza di Pizza Hut tuh, inget banget di Pizza Hut di Istana Plaza tuh di Bandung. Nah, pas ke situ tuh waktu SD, aku lupa kelas berapa, aku minum ini juga, minum alpukat. Dulu aku suka alpukat, kayak enak gitu. Terus nggak tahu kenapa alpukat di situ tuh ini pahit gitu, aftertaste itu pahit. Terus aku waktu kecil kan, aduh kenapa alpukatnya pahit, akhirnya aku jalan ke WC karena mual. Pas lagi jalan ke WC tuh aku muntah di tengah-tengah Pizza Hut itu. Malu banget, aku inget sebelah aku tuh bar salad gitu. Bayangin orang-orang lagi ngambil salad, kan salad ada kuah, ada saus, ada ini sayur segala macam, aku muntah di sebelahnya gitu loh. Udah itu malu banget sih. Terus jadinya aku nggak pernah mau ke Pizza Hut itu sampai SMA aku baru berani ke Pizza Hut itu lagi. Soalnya malu banget. Terus jadi nggak suka alpukat juga. Trauma. Pacarnya Mira jangan ngasih alpukat ya kalau mau PDKT. Ya, boleh calonnya. Takut muntah. Takut muntah. Takut muntah, bener. Ntar lu lagi minum tiba-tiba, enak sayang. Nggak ada yang tahu. Terpaksa. Nanti jadi avocado dressing. Avocado dressing. Iya banget. Udah, jangan dibahas. Kenapa dengan podcast ini? Kalian? Oke, kalau gua, ini sih waktu dulu inget banget kayak masih baru naik kelas nih, kelas 1. Terus baru hari pertama kelas 1, terus kayak datang kan kayak masih polos-polos gitu, terus datang, terus baru juga kan dulu tuh kalau sekolah tuh pasti ada loker sendiri-sendiri gitu kan, kayak buat naruh tas atau segala macam. Nah waktu itu baru datang, terus baru nyimpen tas, terus tuh gak tahu kenapa kayaknya ngeluarin botol minum ya, terus tuh tumpah botol minumnya. Terus pas udah tumpah, terus gue kayak gak tahu harus ngapain kan, terus gue cuma nangis doang kayak. Terus gue tahu alasan kenapa gue nangis, gue kayak cuma takut dimarahin gitu loh. Soalnya hari pertama masuk sekolah kelas 1, terus langsung ngebasahin kelas gitu, kayak gue cuman gak berkutik, kayak cuman duduk terus di depan loker kayak nangis sampai kali kelasnya datang. Oh my god, cute banget anak SD. Cuman sepele kayak gitu doang, tapi kayak takut banget kayaknya karena ngelihat gurunya kali, wali kelasnya kali, kayak agak jutek galak gitu. Wow. Padahal kan bisa ngambil lap gitu-gitu ya, belum kepikiran ya ada keset dan lain sebagainya ya, Len?
Kayaknya Udah belum deh, kayak cuman kepikirannya takut aja kayak. dimarahin Masih karena hari polos, pertama. Lucu Iya, hari banget. pertama banget gitu, kayak baru juga dateng. anak baik-baik. Dia buat kesalahan. Jadi Valen tuh udah jadi anak baik-baik sejak orok ya. Kelihatan nih. Sejak lahir kayaknya. Sejak- Lahir aja gue gak nangis loh, udah gak mau repotin. Demi beneran? Demi apa? Beneran. Jadi kayak pas gue brojol tuh gue gak nangis sampai akhirnya Ah. katanya ditepok-tepok gitu pantatnya. Beda Kan banget. emang banget. gitu gak sih? Iya, kayak pokoknya gak nangis sampai akhirnya ditepok-tepok terus sampai nangis terus udah deh. Beda banget. Aku lahir keluar langsung wah, dan itu katanya mamaku sampai kupingnya mamaku pengang gitu karena nangisnya sekencang itu waktu keluar. Makanya sekarang KPM. Makanya sekarang Iya. baru. Cocok. Kalau aku sendiri bukan kejadian memalukan, tapi aku sering melakukan ketololan sih. Emang dari kecil udah agak sengklek gitu otaknya. Ya, jadi udah gak malu lagi ya. Jadi udah gak malu lagi. Waktu TK tuh dulu ini udah maju kan mau nyanyi buat lomba 17-an gitu. Udah habis ada orang gitu aku. Udah nih antrian, namaku udah disebut, suruh maju ke panggung. Aku nangis kencang banget bilang, "Mama nakal, gatel banget, gak mau nyanyi." Terus semua orang langsung ngeliatin gitu kan. Karena udah ini panggung, terus aku di sampingnya gitu, terus aku udah gak mau maju, terus aku malah nangis kenceng banget itu waktu TK. Kayak gitu. Terus aku juga belajar naik sepeda kan umur 2,5 tahun tuh. Nah aku udah bisa naik sepeda tapi aku gak bisa ngerem. Sampai suatu ketika, mamaku tuh lagi beli mie ayam di depan rumah. Karena aku biasanya naik sepeda di remnya tuh, aku teriak, "Mama!" Nanti mamaku siap-siap, terus dia ada di depan jalan gitu, nahan sepedanya biar aku berhenti gitu. Nah, waktu itu kan mamaku lagi beli mie ayam ya. Aku teriak, mamaku lagi berhenti mie ayam gak siap. Habis itu aku tabrak gerobak mie ayamnya, jeder. Terus ininya keluar, apinya keluar. Sebenarnya aku nggak malu sih, cuman mamaku sih yang malu. Lu gak merasa bersalah gitu? Enggak, kan masih kecil. Terus abang mie ayamnya gimana, Kak? Nggak apa-apa, karena nggak Terus minta kenapa-kenapa. ganti gak? Karena nggak. Tungkunya. Mm-mm. Astaga. Ih, gue kalau jadi apa-apa gue minta ganti rugi tau. Sih sebenarnya aku nggak malu, yang malu apa gitu nggak ingat, karena aku nggak ingat sebenarnya kejadian udah mabuk dari kecil sih, jadi jangan kaget kalau kayak gininya masih memalukan sampai gede. Ya gimana? Gue juga dulu pernah ada sih kejadian dan eksperimental banget gitu. Dulu gue suka banget lihat orang lompat indah, entah kenapa kalau lihat di TV itu orang lompat indah kayak seru aja gitu. Iya, lompat indah. Terus dari itu gue pernah nyoba naik ke atas meja, terus gue beneran lompat indah, tapi nggak indah. gue malah, tahu deh kenapa ya? Gue kepikiran kayak, lu tuh sama aja kayak diri. Jadi gue naik ke atas meja yang dipakai buat kalau misalnya gue ada misa di rumah, kan meja lumayan tinggi ya, bukan kayak meja tamu gitu. Kalau meja tamu kan rendah. Ini tuh meja yang dipakai buat misa yang biasa kayak ya setinggi 1 meter mah ada kali ya. Nggak nyampe deh. Berapa sih? Ya pokoknya lumayan tinggi deh. Nah gue naik ke atas itu meja, terus gue lompat ke bawah sampai benjol itu berkali-kali dan gue nggak kapok. Gue bingung kenapa. Mungkin kalian ada juga kayak gitu. Kenapa ya? Dan dulu tuh gue suka banget nonton kayak sulap-sulap Deddy Corbuzier gitu. Jadi kalau misalnya ada tayangan kayak Deddy Corbuzier naik motor terus ditutup matanya, terus gue nyoba pas gue naik sepeda gue tutup mata gue, akhirnya gue jatuh tapi gue gak pernah kapok. Kenapa? Gue juga gak tahu. Kayak pengen aja nyoba. Gue selalu terpapar TV sih kayaknya atau masih kecil. Untung lu nggak terpapar Smackdown, terus lu nyoba Smackdown. Gue sampai beli uang mainan gambarnya Smackdown. Tau gak sih? Apa ya dulu namanya tuh? Smackdown. Iya sih nama acaranya. Iya, Nama acaranya Smackdown tuh deh. Iya. Kayak sampai jadi tontonan keluarga gitu loh. Jadi kayak gue ngejagoin siapa nih. Dulu tuh ada namanya sampai gue hafal deh. Kayaknya biar ada bermutunya sedikit. Itu kan cerita-cerita dulu kita ya kayak pokoknya seru-seru banget gitu kan. Nah sekarang kita kayak udah gak kerasa udah kuliah nih jadi mahasiswa. Nah kira-kira nih pengen tahu apa sih hal apa yang kalian syukuri di saat masa kecil kalian itu? Mau dari siapa nih? Anggi. Aduh, kaget. Jadi dari masa kecilku, aku bisa mensyukuri
apa ya, jadi banyak hal yang udah dilewati pas masa kecil, ada hal-hal memalukan kayak gitu-gitu kan. Jadi, aduh jadi grogi. Jadi kayak bisa mengambil banyak pelajaran gitu loh kalau kayak gini jadinya kayak gitu. Ngerti nggak? Ngerti. Dia mencoba waktu dulu kali ya, kayak masih kecil, jadi kayak sekarang udah tahu lah gitu ya. Nah iya bener banget, kalian ini emang juru bicara terbaik. Mantap Anggi. Nah, Mantap, ke mantap. Erik deh, kalau Erik gimana tuh? Kalau aku dari pengalaman masa kecil dulu, sangat bersyukur sih udah pernah mengalami hal-hal yang tadi sebarbar itu gitu. Jadi sekarang bisa lebih menganalisis situasi kondisi. Analisis. Oke, Erik Bisa, seenggaknya sekarang udah nggak dapat SP3 ya. oh tidak, sudah menjadi anak yang Iya. baik. Kalau sekarang lu gituin dosen kayak DO deh. Terus juga Untung udah pernah dicoba ya, Rik, waktu dulu. Iya, Jadi untung pernah agak dicoba. puas lah ya. Iya, masih dimaklumi kayak, oh ya ampun dia masih kecil, kasihan dia. Mungkin guru lu bilang gitu ya. ya mungkin sih lupa juga. Dan ya apa kayak bersyukur banget sudah banyak hal gitu, pengalaman-pengalaman berharga, kayak memori juga, ada kenangan gitu masa kecil bahwa oh itu loh aku yang kecil dan sekarang aku berbeda. Mantap, Erik. Anjay. Setuju banget sih. Itu loh aku yang kecil. Iya. Kita ke Felis dulu, Felis deh. Gue yang gue syukurin adalah gue udah lebih berani. Lebih berani gue ngomong sama guru. Jadi hal-hal seperti yang tadi gue ceritakan gak bakal terulang lagi ya. Semoga. Semoga ya, semoga. Iya, kita nggak tahu ya ke depannya, tapi kayaknya nggak mungkin terjadi lagi sih. Kayak gue sekarang udah berani ngomong kalau mau minta izin. Malah minta izin itu udah jadi kayak apa ya, suatu privilege gitu nggak sih? Kayak kita lagi ngantuk nih di pelajaran, minta izin ke toilet. Pertama di toilet ngapain? Ngobrol sama teman. Ya nggak sih? Iya, janjian gitu jam segini ke toilet ya. Iya. Atau nggak belok ke kantin. Ya, gue bersyukur gue pernah seperti itu. Jadi gue kapok ya. Gue gak mau merepotkan. Terima kasih kepada ibu guru yang telah membantu saya. Oke, lanjut Mira. Aku yang bersyukur banget sih karena kan dari kecil tuh udah dapet pelajaran-pelajaran sih, kayak pengalaman pelajaran-pelajaran sampai bisa kayak gini. Dulu aku juga sama tahu kayak Kak Felis pemalu banget, cuman sekarang udah lebih pede. Terus yang aku syukurin juga di generasi kita tuh, bukan generasi, maksudnya angkatan aku, Kak Utik dan sekitarnya itu menurut aku angkatan yang beruntung gitu loh, karena kita masih ngerasain tren-tren kayak tadi, tren-tren yang offline gitu, yang kita masih main binder, yang kita masih main mobil-mobilan. Terus pas kita udah lumayan gede umur segini, kita udah ngerasain yang kena teknologi gitu. Jadi kita bener-bener ngerasain yang tradisional sama yang modernnya gitu. Karena aku lihat saudara-saudara aku yang masih kecil aja udah main HP gitu loh. Kayak PUBG. padahal padahal tuh banyak F. iya, kayak banyak permainan-permainan anak kecil yang dulu kita mainin kayaknya asik gitu. Yang harusnya mereka nggak harus, maksudnya yang dulu kita mainin gitu. Menurut aku gitu sih yang bikin bersyukur. Kangen main karet gak sih? Udah nggak main petak umpet, main karet gitu-gitu Main ya karet sekarang. tuh lompatan karet. kan. Sumpah kan. Ya bener sih, setuju banget. Kayak udah banyak games-games seru yang kayak main di lapangan segala macam, kayaknya udah sekarang pada lewat HP gitu. Ya bener. Apalagi corona. Wah, makin nggak boleh main anak-anaknya. Sedih Iya. banget. Kasihan. Halo Utik, gimana tuh? Apa yang disyukurin Tik di masa kecil lo? Yang aku syukurin di masa kecilku adalah aku sebenarnya lebih berterima kasih karena aku berterima kasih gitu loh sama Tuhan karena aku dilahirkan dengan kedua orang tua aku yang support aku untuk explore apapun gitu loh dari masa kecil sampai sekarang gitu. Aku mau berterima kasihnya pertama pasti waktu masih kecil ya terima kasih ke orang tua karena waktu itu sudah mendukung dan mengajari aku untuk menjadi manusia dan ya terima kasih karena sudah menjadi orang tua yang baik gitu. Jadi kalau dari aku jadi ya aku lebih ke situ sih berterima
Terima kasih. Setuju. Kalau gue juga sama sih, kayak bersyukurnya tuh waktu dulu kayak zaman SD gitu tuh nggak cuman bisa main-main kayak ke rumah teman segala macam gitu. Kayak mungkin agak bersyukurnya tuh bisa dibebasin gitu. Bukan dibebasin tapi kayak disupport juga, kayak pengen apa atau lagi mau nyoba apa gitu loh. Jadi kayak bisa les apa gitu, atau mungkin kayak mau olahraga ini kayak udah cobain aja dulu gitu. Jadi kayak disupport, kayak dicari klubnya lah atau apa gitu, diantar segala macam. Jadi kayak bener-bener apa ya, mencoba semua halnya tuh dulu gitu. Jadi ketika sekarang tuh udah puas. iya udah puas, dan cuman melalui apa ya, kayak sekarang itu cuman menikmati aja gitu, kayak udah bisa segala hal, udah bisa ini bisa itu. Jadi kayak banyak lingkungan-lingkungan baru yang bisa dimasukin gitu. Jadi kalau nggak ada masa lalu nggak mungkin jadi kita yang sekarang ya. Iya, nggak ada masa lalu, nggak ada masa sekarang. Oke, masa sekarangnya udah jadi BPH Kemaki nih. Kemarin kita udah buka question box ya. Yoi. Dan ada beberapa yang nanya, dikit doang sih sebenarnya. Yang pertama nih, Kak. Kira-kira kalau 57 offline Kemaki bakal adain event apa? Terima kasih. Kira-kira ya kan awalnya emang kita kan offline ya, mohon maaf. Jadi ya kalau misalnya 57 jadi offline, Kemaki bakal adain apa? Iya, adain yang harusnya diadain. Balik-balik ke acara yang offline dulu lah ya, Iya, kayak mungkin lah, makrab, Iya, makrab, terus ada mata juga ya, misal awal tahun gitu ajaran. orbar, hoki. Mungkin juga kalau misalnya yang offline baru berapa angkatan, nggak semua kita bisa hybrid gitu ya. Iya, terus gereja bareng. Gerbar itu Kangen banget ya si gereja bareng, guys. Yang angkot. Setuju. Kakak asuh, walaupun udah selesai kakak asuh, tapi kita bisa janjian sih. Bener banget. Nah, ini juga ada yang ngomong nih, masih ada Rabuan nggak sih? Gitu. Nah, mungkin Rabuannya lebih ke angkatan baru kali ya, kalau kayak angkatan-angkatan Tua. udah tua. Rabunya Kakak. udah dipenuhi dengan hal-hal yang membuat pusing. Iya, Rabunya udah nggak bisa diisi dengan hahaha lagi kali ya. Iya, mungkin Rabuannya bahasin ke angkatan masing-masing kan, bisa ada lagi apa enggak. Apalagi buat yang angkatan-angkatan tua, terserah tuh ketangnya mau ngadain lagi apa enggak. Betul. Ya silahkan para ketang yang menonton podcast ini. Sama paling Ya, ini enggak sih, kalau Kesra kan kita tetap ada Rabuan lintas angkatan yang bakal kemarin udah diadain tanggal 8 Juni. Kok 8 Juni? 8 Maret. Nah, mungkin Ya. nanti di semester depan ada Rabuan lintas angkatan lagi apa enggak? Kita tunggu aja info dari Kesra. Nah, kalau enggak kalian bisa tagih-tagih ketang kalian tuh perangkatan minta Rabuan gitu. Kangen tuh Rabuan gitu. Jadi nanti para ketang nih buat ya Rabuannya. Kasihan tuh anak-anaknya pada Atau kangen. ganti hari juga boleh kalau kalian sepakat. Iya, mau Malam Sabtuan, mau mingguan mungkin. Jumatan, mingguan. Jumatan. Boleh banget, terserah ya. Yoi. Dan yang terakhir ini, kangen Miss Bull offline, bakal ada Miss Bull lagi nggak? Kak, kalau Miss Bull offline sepertinya tidak memungkinkan ya kawan-kawan pada saat ini. Tapi kalau misalnya Miss Bull online, terus diusahakan untuk ada, tunggu aja info-info selanjutnya, dan lihat kondisi juga apakah memungkinkan untuk hybrid, offline, atau akhirnya tetap online. Doakan saja pandemi ini cepat berakhir, guys. Terus udah, mana lagi? Oke, guys. Oke, kayaknya udah habis nih pertanyaannya. Dan pertanyaan tadi itu sudah menutup serangkaian pembicaraan kita pada podcast kali ini. Yuk, semoga ada yang bermanfaat ya dari apa yang kita sampaikan, khususnya mungkin di akhir-akhir, dan juga bisa mengobati kekangenan kalian di masa kecil ya. Ya walaupun agak menjijikan ya dari masalah salad dressing. Terus di celana. Sampai air liur di balon. Ya. Tapi pasti ada yang positif lah yang bisa diambil. Iya, adalah yang positif, guys. Tolong diambil yang positif aja ya. Pokoknya diambil yang positif, dibuang yang negatif. Ini podcast buat seru-seruan. Jangan lupa buat dengerin Origami, obrolan ringan bersama Kemaki di YouTube channel Kemaki. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye. Bye-bye. Dadah. Dadah. Makasih semuanya. Dadah. Bye-bye. Bincang-bincang seru di Origami, obrolan ringan bersama Kemaki.
la la la